Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Anisatul Habibah dengan NIM belakang 73 dan Wahyu Kurnianingrum dengan NIM belakang 76. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai histologi sistem gerak atau otot hewan atau manusia. Yang pertama, pengertian dari otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia maupun hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Yang selanjutnya mengenai mekanisme kerja otot. Jika otot mendapatkan rangsangan, maka asetilkolin dalam otot akan membebaskan ion kalsium yang merangsang pembentukan aktomiosin. Nah, sehingga mengakibatkan otot berkontraksi. Jika sudah tidak ada rangsangan, maka ion kalsium akan direabsorpsi. Akibatnya, konsentrasi ion kalsium berkurang dan ikatan antara aktin dan miosin terlepas. Dengan begitu, sarkomer akan memanjang dan otot dalam keadaan relaksasi. Saat berkontraksi, otot itu membutuhkan energi dan oksigen. Nah, fase kontraksi disebut juga fase aerob karena energi yang diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat yang berlangsung secara aerob. Nah, untuk proses-proses kimia yang terjadi antaranya kreatin fosfat ditambah dengan ADP menjadi kreatin plus ATP. ATP, ADP plus energi ADP akan menjadi AMP plus energi. Fase reaksi disebut juga dengan fase aerob karena energi dihasilkan dari hasil pemecahan glikogen yang berlangsung secara aerob. Prosesnya yaitu glikogen dipecah menjadi laktasidogen dengan diubah menjadi glukosa dan asam laknat. Glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan energi dan juga melepaskan CO2 dan Fi20. Sedangkan asam laknat itu merupakan hasil samping dari penguraian laktasidogen sehingga penimbunan asam laknat dalam otot secara berlebihan mengakibatkan kelelahan otot. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama, otot polos atau textus non striatus. Yang kedua, otot jantung atau otot rangka atau textus muscularis striatus. Yang ketiga, ada otot serat lintang atau textus muscularis cardiacus. Yang pertama mengenai otot polos atau textus muscularis non striatus. Nah, ciri-ciri dari otot polos ini yang pertama pembedanya untuk bentuk otot polos seperti kuparan, sedangkan untuk intinya itu berada di tengah sel. Strukturnya polos, bekerjanya secara tidak sadar, untuk responnya lambat, letaknya terdapat di dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Fungsinya untuk menggerakkan organ dalam. Ini merupakan contoh dari otot polos yang terdapat di usus 12 jari. Merupakan gambaran dari otot polos yang berada yang intinya berada di tengah dan satu. Ini seperti ini gambarnya. Untuk teksturnya juga dapat dilihat ya. Untuk gambar dari otot polos yang berada di dinding rahim seperti ini.
Yang selanjutnya otot jantung atau otot rangka atau textus muscularis striatus. Untuk otot jantung, bentuknya itu silinder dan dapat berhubung dan saling berhubung. Untuk intinya sendiri itu berada satu di tengah. Untuk nukleusnya itu berbentuk besar dan oval. Letaknya terdapat di organ jantung. Kontraksi otot jantungnya teratur atau lambat sedikit. Untuk warnanya kelurik-lurikan. Ini contoh dari otot jantung, biasanya melekat di jantung di bagian luar-luarnya kayak memutarnya gitu. Ini untuk gambar dari otot jantung secara lebih detail. Untuk dari nukleusnya berada di sini, dengan serat otot jantungnya juga lebih kelihatan ya. Oke, untuk jenis otot yang terakhir yaitu ada otot serat lintang atau textus muscularis cardiacus. Jika dilihat dari sini, maka otot serat lintang itu memiliki perbedaan yang mendasar. Contohnya pada letak, jumlah inti, bentuk, struktur, dan tipe kerja. Mulai dari letaknya, otot serat lintang itu melekat pada rangka. Lalu jumlah intinya 1, bentuknya silindris memanjang, strukturnya polos, dan tipe kerjanya involunter. Letak inti di tepi sel, inti yang banyak ini terbentuk akibat peleburan sel mesenkimial embrional yang disebut mioblast. Terdiri dari serabut otot yang merupakan sel multinuklear silindris yang sangat panjang. Jaringan otot rangka bersifat volunter karena berkontraksi dan berelaksasi di bawah kesadaran. Apabila serat lintang diperiksa tanpa bantuan mikroskop, tampak adanya perbedaan warna-warna serabut-serabutnya. Sedangkan dengan pembesaran tampak bahwa serabut-serabut otot yang berwarna merah berkelompok di antara serabut otot yang berwarna putih pucat yang berukuran lebih besar. Nah, pada potongan membujur, sel-sel berdampingan menunjukkan batas sel yang tidak jelas seperti sinsitium, sehingga nukleus tampak banyak. Gautier membedakan 3 jenis serabut otot dengan pewarnaan khusus. Yang pertama yaitu serat merah. Serat ini berdiameter relatif kecil dengan banyak sarkosom besar yang penuh kristal. Yang kedua ada serat putih, merupakan bagian terbesar dari otot putih dan seratnya lebih besar. Sarkosom-sarkosom yang lebih kecil terdapat berpasangan sekitar garis Z, dan garis Z di sini hanya setengah lebarnya garis Z pada serat merah. Dan yang ketiga yaitu serat menengah. Serupa serat merah terdapat pada otot merah, tetapi sarkosomnya lebih kecil dari garis Z-nya lebih tipis. Jadi perbedaan dari ketiga jenis serabut otot ini dilihat dari sarkosomnya. Untuk yang serat merah itu sarkosomnya banyak sarkosom besar yang penuh kristal. Untuk serat putih, sarkosom-sarkosom yang lebih kecil terdapat berpasangan sekitar garis Z. Dan yang serat menengah itu sarkosomnya lebih kecil dan garis Z-nya itu lebih tipis. Jadi gambar tersebut merupakan contoh dari otot lurik. Nah, struktur dari otot lurik itu memiliki bentuk silinder lurik-lurik, memiliki banyak inti sel yang terletak di pinggir, dan fungsinya itu sebagai penggerak tulang atau rangka. Untuk gambar di samping itu merupakan struktur dari otot rangka atau seran lintang. Nah, otot rangka atau seran lintang itu mempunyai struktur sel otot rangka. Intinya itu di tepi sel, sitoplasmanya mempunyai miofibril. Pada mikroskop elektron tampak miofilamen. Pada potongan membujur, sel-sel berdampingan menunjukkan batas sel yang tidak jelas seperti sinsitium, sehingga nukleus tampak banyak dan kontraksinya itu disadari. Gambar tersebut jika dilihat dari kiri ke kanan memperlihatkan bahwa sprinter memiliki proporsi serat otot putih yang lebih banyak dibandingkan dengan maratoner. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, serat otot putih memiliki lebih sedikit
globin, sehingga kandungan mitokondrianya juga sedikit. Kandungan mitokondria yang sedikit ini menunjukkan bahwa tidak banyak oksigen yang digunakan dalam pembentukan energi atau sistem energi dominan anaerobik. Untuk materi selanjutnya yaitu ada selubung otot. Selubung otot sendiri merupakan serabut penyusun otot terakit menjadi berkas-berkas yang rapi, yang disebut dengan muskulus atau makroanatomi, yaitu gabungan berkas otot yang dibungkus oleh jaringan kolagen padat. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis selubung otot. Jadi otot itu memiliki 3 jenis lapisan pembungkus, yaitu epimisium, perimisium, dan endomisium. Yang pertama ada epimisium. Epimisium yaitu lapisan yang membungkus otot. Merupakan lapisan terluar dalam struktur organisasi otot. Pada suatu epimisium terdiri dari beberapa fasikel otot. Lapisan ini yang memisahkan antara fasikel yang satu dengan fasikel yang lainnya, atau satu grup otot terdiri dari beberapa fasikel. Contoh dari epimisium ada pada otot bisep dan otot trisep. Lalu yang kedua yaitu ada perimisium. Perimisium itu lapisan yang membungkus satu fasikel. Maksudnya lapisan yang memisahkan antara sel otot yang satu dengan yang lainnya, atau satu fasikel terdiri dari beberapa sel otot. Dan yang terakhir ada endomisium atau lapisan yang membungkus sel otot atau sarkolema. Maksudnya lapisan pembungkus otot paling dalam satu sel otot terdiri dari beberapa miofibril dan lapisan ini memisahkan miofibril yang satu dengan yang lain. Miofibril mengandung protein aktin dan miosin untuk bergerak. Otot terdiri dari beberapa bagian dan salah satunya adalah lapisan yang membungkus otot. Lapisan pembungkus ini berfungsi untuk membuat serabut-serabut otot terorganisir dengan baik. Nah, ini adalah contoh gambar dari jenis-jenis otot. Di situ ada endomisium, nukleus, epimisium, perimisium, dan lain-lain. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.